Bapa untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus apa yang hamba-Mu katakan itu semua berasal daripada Tuhan. Dan berkati kami semua di tempat ini supaya firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Terdahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya bersyukur diberi kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Bersama-sama kita belajar di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Saya rasa ini tidak asing lagi bagi kita semua. Nanti kita akan membacanya secara bergiliran. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara-saudari akan membacakan ayat yang genap. Berikut ini adalah bahagia orang saleh. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah saudara-saudari, nats ini terkhusus di pasal yang ke-16 ini ditulis oleh Daud. Kita bisa melihat di ayatnya yang pertama. Kitab Mazmur umumnya menguras seluruh penyataan Allah dalam bentuk sastra dan juga nyanyian sehingga bahasa yang digunakan cenderung puitis. Nah dalam ayat yang pertama ini menunjukkan bahwa bentuknya adalah bentuk miktam. Apa itu miktam? Miktam adalah suatu nyanyian pujian dan miktam dilakukan atau dipakai secara khusus untuk memuji Allah. Miktam ini bersifat perasaan kita, perasaan Daud pada saat itu, di mana dia berpuisi dalam keadaan sedih maupun senang, dia tetap memuji Tuhan. Dari nats ini saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema, yaitu hidup sebagai orang yang saleh. Apa yang dimaksud dengan istilah saleh? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang dianggap saleh adalah orang yang taat dan senantiasa sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Itu pengertian umum bagi orang yang saleh. Tetapi pengertian Alkitab memiliki definisi sendiri mengenai saleh, yaitu orang yang bisa dikatakan saleh adalah hidup yang bisa disamakan dengan adalah orang yang hidup benar dan orang yang hidup kudus. Nah, istilah saleh di Alkitab diidentik dengan orang yang taat akan perintah Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu kesukaan bagi dirinya, dan juga dia menjauhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kesalehan yang kita miliki tentu seutuhnya tidak dapat kita miliki, karena kesalehan adalah sesuatu yang sangat susah untuk kita miliki, dan hanya Tuhanlah yang bisa memiliki kesalehan tersebut, karena kita tahu bahwa natur kita adalah natur orang yang berdosa.
Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita melalui sebagai orang yang saleh, kesalehan yang kita miliki meskipun tidak seutuhnya, janganlah menjadi kesombongan kita untuk kita menghakimi sesama kita. Firman Tuhan pada saat ini mengajar kita untuk merenungkan 3 prinsip tentang hidup sebagai orang saleh. Nah, supaya berdampak bagi orang yang di sekitar kita. Prinsip yang pertama yaitu hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Itu terdapat di ayat yang pertama, kedua, dan ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Seperti definisi yang di atas yang dikatakan tadi bahwa orang saleh itu adalah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang saleh, orang yang senantiasa mencari Tuhan dalam kehidupannya. Kita tahu peristiwa Daud waktu Saul ingin membunuh Daud, dan Daud seolah-olah berpura-pura untuk menjadi orang yang gila. Ini semua dia lakukan untuk menghindari Saul. Nah, di situ dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Peristiwa itu mengajarkan kepada kita juga perlu perlindungan dari Tuhan. Karena kita tidak akan mampu melakukan semuanya tanpa Tuhan. Misalnya kalau misalkan ada hal mistik dalam kehidupan kita yang ingin mengganggu kita, tentu kita tidak punya kuasa tanpa kita mengandalkan Tuhan. Di situ kita sangat perlu peran Tuhan Yesus untuk menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Terkadang masalah atau pergumulan yang kita hadapi, kita seringkali mengandalkan orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin kita anggap orang yang lebih baik, orang yang mampu untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, terkadang juga orang-orang di sekitar kita juga bisa menjadi hambatan untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita berpusat bahwa ketika kita punya masalah, kita selalu pusatkan untuk Dia yang menolong. Nah, ini kesalahan kita. Kenapa kita sering mengandalkan orang yang di sekitar kita? Padahal mengandalkan manusia adalah sia-sia, tetapi mengandalkan Tuhan ada pengharapan bagi setiap manusia. Hidup yang mengandalkan Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu berdasarkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu terdapat di ayat yang kedua. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Di situ dikatakan bahwa ada titik satu kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa titik kebenaran tidak ada di setiap manusia selain Tuhan Yesus. Ya, kita tahu bahwa jikalau kita mengandalkan Tuhan, kita harus mengerti siapa itu Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya tentu mengetahui Tuhan itu senantiasa menolong dalam kehidupan kita. Lalu di ayat yang ke-8 tadi, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Jelas dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan berarti seharusnya dia mencari Tuhan terlebih dahulu, mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Mengapa demikian? Dengan mencari kehendak Tuhan, kita memiliki pemahaman yang benar dalam setiap perencanaan kita. Kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar, mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan. Maka dari itu, kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Di sini juga Daud berkata bahwa tidak akan goyah. Tidak goyah di sini Daud berbicara tentang perasaan. Nah, perasaan ini di mana Daud ingin menyatakan bahwa ada rasa keamanan bagi orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Itulah prinsip yang pertama yang harus kita miliki sebagai orang saleh. Lalu prinsip yang kedua yaitu sadar akan pertolongan Tuhan. Itu terambil di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah.
Di tangan kananmu ada nikmat dan senantiasa. Nah, di ayat 10 ini Daud menyatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Bahkan kematian pun sekalipun, seketika orang itu mati, Tuhan tidak akan meninggalkannya. Dan mengapa sekarang orang kebanyakan untuk takut? Karena mereka tidak memahami kematian itu sebenarnya seperti apa. Sebagai orang yang percaya, kita yakin Allah tidak akan meninggalkan kita ketika kita mati sekalipun. Tetapi Dia akan kembali menghidupkan kita untuk hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Maka di sana Daud melihat bahwa sangat penting pertolongan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia sadar akan pertolongan Tuhan di setiap masalah yang dia hadapi pada zamannya itu. Pertolongan Tuhan ditunjukkan kepada mereka, yaitu jalan kehidupan bagi mereka, terlebih sukacita akan didapati apabila mereka senantiasa sadar akan pertolongan Tuhan. Itu terambil di ayat yang ke-11. Jalan kehidupan dan orang akan mendapatkan sukacita berlimpah-limpah di tangan kananmu dan hikmat senantiasa. Pertolongan Tuhan juga memberi suatu kelimpahan, seperti yang dikatakan ayat 11 tadi, tetapi kelimpahan di sini bukanlah berarti kelimpahan harta yang biasa orang duniawi pikirkan. Kelimpahan di sini yang dimaksud adalah kelimpahan rohani. Jadi melalui kesadaran kita sadar bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong setiap diri kita. Bahkan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Terkadang kita tidak sadar akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa kita tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita sering lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, dan ketika kita menerima sesuatu atau kita bisa mencapai sesuatu sehingga berhasil, di situ kita merasa bahwa ini kekuatanku dan kecerdasanku serta kepintaranku karena aku bisa mencapai titik itu hingga aku berhasil. Nah, contoh dari hal kecil, bukan mengenai kematian. Kalau saya ambil contoh begini, setiap akhir semester tentu kita akan diberitahu hasil nilai pembelajaran kita selama 1 semester. Nah, ketika kita mendapatkan nilai yang baik, kita seringkali ada benih kesombongan dalam hidup kita. Kita sering berkata, oh ini karena saya pintar, ini karena saya rajin belajar, ini karena keturunan saya memang pintar. Nah, seringkali kita di sini ada benih kesombongan, tetapi tanpa Tuhan yang memberikan ingatan yang baik, tanpa Tuhan memberikan kecerdasan kepada kita di antara teman-teman yang lain, kita tentu tidak bisa mendapatkan nilai yang baik tersebut. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang mencapai keberhasilan yang menjadi tujuan kita untuk dicapai. Sehingga di dalam benih kesombongan ini kita jadi bersifat egosentris. Egosentris itu bersifat pada diri kita. Pokoknya aku yang pintar, aku yang lebih dari segalanya. Begitulah terkadang kehidupan kita. Nah, itulah yang menjadi poin kedua supaya kita bisa menjadi orang saleh. Lalu poin yang ketiga yaitu hidup selalu bersyukur. Itu terdapat di ayat yang ke-7 dan 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ayat yang ke-9. Sebab hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Selalu bersyukur. Ini tentu saja sulit untuk kita lakukan. Bahkan saya pribadi sering juga tidak mengucap syukur. Kadang saya juga lupa. Ketika Daud dinasihati oleh Tuhan, ini menyatakan bahwa Daud punya keakraban dan juga punya kedekatan yang intim dengan Allah. Karena dia senantiasa dinasihati oleh Tuhan, dan Daud bersyukur karena Tuhan Yesus senantiasa melakukan pertolongan kepada Daud, dan setiap rencana Daud dia serahkan dulu kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan, meminta kehendak Tuhan apa yang harus dia pilih. Nah, berkaitan dengan nasihat dan teguran dan juga bisa masukan, ini
sangat sering kita alami. Kadang kita juga ada teman yang memasukkan suatu tanggapan atau suatu masukan yang menasihati kita supaya hidup kita lebih baik lagi. Nah, maukah kita menerima nasihat dari Tuhan? Kita tahu bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menasihati kita dengan tujuan untuk membuat kehidupan kita lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Di sini kita tentu pernah dinasehati dan juga pernah ditegur serta diberi masukan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Entah itu pujian bagi kita, entah itu koreksi kesalahan-kesalahan kita, bahkan terkadang nasihat yang mereka berikan kepada kita, bahkan masukan yang mereka berikan kepada kita, terkadang itu tidak mengenakan hati kita. Kita sebenarnya harus bersyukur. Kenapa? Karena masih ada orang yang mau peduli kepada kita. Masih ada orang yang memperhatikan tingkah laku kita di kehidupan kita. Mengapa kita harus bersyukur akan hal itu? Karena kita tahu bahwa di luar sana masih banyak orang yang hidupnya luntang-lantung karena banyak orang juga yang tidak peduli, bahkan tidak memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa kita harus menerima nasihat dan juga kritik dan juga masukan dari teman-teman orang-orang yang di sekitar kita supaya hidup kita menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita diajarkan untuk harus peduli kepada sesama sebab kita sudah menerima kepedulian dan perhatian dari orang lain melalui masukan, nasihat. Kita juga harus menyalurkan kepedulian kita kepada orang-orang yang di sekitar kita atas dasar kasih yang kita miliki dari Allah, bukan karena suatu tuntutan atau suatu bentuk mencari keuntungan sendiri. Kalau bahasa kasarnya pada saat ini yaitu cari muka gitulah. Di sini kita tidak boleh mengacuhkan setiap kondisi dan keadaan teman-teman kita. Kita dituntut harus senantiasa memperhatikan, bahkan peduli antara satu dengan yang lain. Kita juga pasti bahagia karena ada orang yang memperhatikan kehidupan kita dan apa yang kita lakukan. Dia senantiasa berusaha untuk memperbaiki kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kita sebagai orang saleh, kita harus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-9, saya akan bacakan kita untuk semua. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Di ayat ini, Daud mengungkapkan kebahagiaan setelah menemukan rahasia sukacita yang sejati. Karena sukacita itu lebih dari kebahagiaan. Mengapa demikian? Kebahagiaan bersifat sementara yang didasarkan situasi yang ekstrim. Sedangkan sukacita yang sejati akan berlangsung penuh karena didasarkan pada kehadiran Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka kita akan mendapatkan kepuasan dalam kehidupan kita jika kita mendasarkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika kita memahami Tuhan dan kita juga bisa memahami akan masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena kita senantiasa mengandalkan Tuhan, sadar akan pertolongan Tuhan, dan juga kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Itulah poin-poin yang bisa kita renungkan pada saat ini. Bagaimana kita menjadi orang yang saleh di hadapan Tuhan dan bagaimana kita berkenan hidup di dalam Tuhan. Kita mau menerima masukan dari teman-teman, kita mau menerima nasihat dan teguran dari teman-teman yang bertujuan untuk membangun kehidupan kita yang menjadi lebih baik lagi. Dan kita mau hidup sebagai orang saleh adalah hidup yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk kesimpulan kita pada saat ini, Firman Tuhan mengajarkan kepada kita 3 kebenaran yang kita renungkan tadi, yaitu yang pertama, senantiasa mengandalkan Tuhan, dan yang kedua, sadar akan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan yang terakhir, selalu mengucap syukur apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kehidupan kita.
Kita tahu bahwa kesalehan hanya dimiliki oleh saja. Jadi kita sebagai manusia yang naturnya memang sudah berdosa, kita tidak mampu untuk menyaingi kesalehan Tuhan Yesus. Dan yang terpenting dalam hidup sebagai orang saleh yaitu membuat kita semakin rendah hati dan senantiasa mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa jangan sandarkan hidup kita kepada situasi apapun, tapi sandarkanlah hidup kita kepada Tuhan Yesus sehingga kita bisa mencapai kepuasan hidup kita dan kita bisa mencapai sukacita yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan kehidupan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami simpan, bahkan kami boleh melakukan firman-Mu itu untuk senantiasa mengingatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin dekat kepada Tuhan dan kehidupan kami boleh berkenan dan boleh berdampak yang positif bagi sesama kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, terpuji Dikau, hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih.